Ya, shalom saudara sekalian. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan tetap semangat saudara, walaupun dalam keadaan yang pandemi, semuanya serba terbatas dan mungkin serba kesulitan. Tetapi mari kita kembali menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai dengan yang ke-37. Ya, cukup panjang ya ayatnya, tapi ya kembali lagi kita akan melihat ayat ini supaya menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Ya, saudara sekalian, kalau kita perhatikan, teks kita pada hari ini adalah berbicara tentang seorang perempuan Sunem. Ia sangat peka dengan kebutuhan Elisa. Nabi Elisa kerap sekali singgah di rumahnya, mungkin main lalu mengajar dan segala macam, mungkin itu. Dan wanita ini dengan tulus hati membangun sebuah bilik untuk ya kamar kecil kali ya di atas letaknya untuk sebagai tempat istirahatnya Nabi Elisa. Dan semua ini dilakukan bukan atas dasarnya yang tadi, bukan pamrih, bukan pengen mencari keuntungan dan segala macam, tapi dengan ketulusan hatinya karena dia menganggap bahwa Nabi Elisa benar-benar seorang hamba Tuhan yang sangat baik. Itulah sebabnya keinginannya untuk mendapatkan seorang anak tidak dia ungkapkan di ayat 12 sampai dengan 14. Kita bisa melihat hal itu. Jadi dia membuat bilik rumah itu tanpa benar-benar memikirkan satu dan lain halnya. Tapi Nabi Elisa juga peka terhadap kebutuhan keluarga Sunem ini. Di ayat ke-16 kita bisa melihat hal itu. Kerinduan mereka untuk memiliki anak dikabulkan Tuhan. Ayat yang ke-17. Jadi luar biasa sekali. Akhirnya Nabi Elisa, bukan akhirnya ya, Nabi Elisa juga peka, sama-sama peka begitu, akan kebutuhan keluarga Sunem ini. Namun memang benar bahwa apa yang Tuhan berikan kadang-kadang memang sebagai bahan pelajaran. Artinya begini, kepekaan kita, kebutuhan kita tanpa dibimbing oleh Tuhan, tanpa kita menyadari kalau itu semua dari otoritas Tuhan, maka semuanya itu kadang-kadang sia-sia. Bukankah hal yang lucu, akhirnya anak ini meninggal, begitu ya. Akhirnya anak ini meninggal, satu tragedi yang sangat menyedihkan. Jadi sudah dikasih Tuhan, akhirnya meninggal juga. Dan diambil oleh Tuhan. Namun kemudian kita bisa melihat betapa hebatnya kuasa Tuhan dalam kehidupan keluarga ini. Akhirnya anak itu bisa kembali lagi. Artinya anak itu bisa hidup kembali dan menjadi keluarga perempuan Sunem tersebut. Nah, saudara sekalian, kalau kita bisa melihat di sini bahwa bagaimana kepedulian, bagaimana kepekaan antara perempuan Sunem terhadap Nabi Elisa dan juga Nabi Elisa terhadap perempuan Sunem ini. Tetapi ini semua harus dibingkai dengan otoritas Tuhan. Ini semua harus dilihat dari pimpinan Tuhan. Perempuan Sunem ini benar-benar peduli dengan ketulusan hatinya sehingga Tuhan memberkati. Lalu kemudian terjadi tragedi dalam kehidupannya dia, hal ini untuk menunjukkan bahwa kuasa Tuhanlah yang memimpin perempuan Sunem ini. Dan perempuan itu bisa menyaksikan bagaimana kehebatnya kuasa Tuhan melalui Nabi Elisa. Oleh karena itu, saudara, pada hari ini kita bisa renungkan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita berbuat sesuatu supaya Tuhan memberkati kita. Kita melakukan sesuatu supaya Tuhan memberkati kita. Amat sangat jarang kita melakukan sesuatu tanpa berpikir pamrih, tanpa berpikir untuk mendapatkan sesuatu. Nah, kalau hal ini kita terus tekankan dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah merasakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Perempuan Sunem ini, begitu tulusnya membuatkan rumah untuk hamba Tuhan. Dan dia tidak berpikir apapun, tidak berpikir pamrih. Lalu Tuhan memberkatinya. Demikian juga dengan kita, saudara sekalian. Jika pada hari ini kita pun mengalami kesulitan, bukan berarti kita stop dan berhenti untuk berbuat sesuatu tanpa pamrih. Kadang-kadang, akhirnya ketika kita mengalami kesulitan dalam kehidupan kita sukanya adalah hitung-hitungan. Renungan kita pada hari ini kembali kita diingatkan bahwa perbuatan kita, apapun yang kita lakukan, jika kita dari dasar hati kita yang paling tulus, maka Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.